Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irena Handono dikenal sebagai penceramah Islam yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Sebelumnya ia seorang biarawati dan sekarang istiqomah menjadi ustazah. Biarawati Irena sebelum masuk Islam mencoba mencari kelemahan Islam. Dirinya kala itu ingin membandingkan konsep ketuhanan pada agama Kristen dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Ia mencari kelemahan Islam. Irena justru jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam sehingga memutuskan untuk mualaf. Keputusan Irena Handono menjadi mualaf berawal ketika ia berdiskusi dengan seorang dosen di biara soal perbandingan agama terkait konsep keimanan. Irena saat itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Namun tak disangka dosennya mengizinkan Irena mempelajari Islam dari Al-Quran, sehingga dengan riang mantan biarawati itu segera ke perpustakaan untuk meminjam Al-Quran tanpa terjemahan. Namun setelah dibawa pulang, Irena bingung melihat huruf-huruf Al-Quran karena sama sekali tidak bisa membacanya. Lalu di hari berikutnya Irena memutuskan untuk meminjam Al-Quran yang memiliki terjemahan. Saya pulang ke biara dan malamnya saya baca Al-Quran. Tapi cara baca terbalik. Saya bukan dari belakang, bukan dari depan. Makanya saya berjumpa surat Al-Ikhlas. Ini jawaban Allah. Baru baca terjemahan itu saya terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya Allahu Ahad, Allah itu Esa, ya itu betul. Itu ya betul. Enggak mungkin dua. Kalau dua, Tuhan itu ciptaan. Irena menyebutkan bahwa konsep ketuhanan di Al-Quran itu adalah sempurna dan tak terbantahkan. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, ia mengaku didoktrin soal pengandaian berbagai konsep Tuhan yang ada sisi kelemahannya. Misalnya konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dari itu ia penasaran bagaimana kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya, apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan. Namun kala itu Irena dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu karena katanya terlarang dalam dogma. Tak hanya itu, Irena juga merasa pengandaian Tuhan dengan telur pun punya kelemahan konsep secara logika. Itu karena jika konsep Tuhan seperti telur yang mana pasti punya tiga unsur, yaitu kulit, putih, dan kuning telur, maka tak ada satu unsur saja, berarti tak mungkin menjadi konsep telur. Jawaban saya kala itu, telur itu kan alami penyusutan. Apakah mungkin Tuhan itu susut seperti telur? Artinya tak bisa pengabdian itu dipakai. Jadi, kata Irena, konsep Allah tempat bergantung semua makhluk itu benar sekali. Itu karena Allah tak mempunyai sejarah, tak terkait ruang dan waktu, mandiri, dan tentunya tidak perlu buatan pula bermitra apapun. Ia menyebut bahwa reaksi pertama membaca seksama terjemahan surat Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Pertama baca, saya ini benar, ini logik, ini benar. Dari situ saya makin gali dan lihat berbagai sisi perbandingannya dan pelaksanaan itu konsep ketuhanan Islam. Semakin yakin surat Al-Ikhlas. Irena Handono mengatakan hidayah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebab kata dia, ada orang yang sudah diberi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi justru mencampakkan nikmat hidayah itu. Irena Handono mengibaratkan hidayah diberi dan manusia sendiri yang menentukan apakah mau terima atau tidak. Seperti ibu membuat masakan yang enak menurutnya. Kemudian sang anak disuruh dan bisa memilih ingin memakannya atau tidak. Hidayah tak ada nilai tandingannya. Hidayah dibandingkan dengan gunung emas, gunung berlian pun tidak tertukar. Irena Handono menjadi mualaf sehari sebelum Ramadan sehingga ia harus beradaptasi dengan cepat. Meski kala itu harus sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Umi bersyahadat persis sehari sebelum Ramadan
dengan disaksikan Kiai Haji Misbah. Saat itu keluarga belum tahu. Saat sahur tiba, Umi makan buah ataupun roti. Itu pun sembunyi-sembunyi. Maka kalau Umi boleh jujur, berbuka dengan air putih adalah menu buka puasa paling nikmat bagi Umi.